Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah pagi hari terasa berat? Baru membuka mata, kepala masih pusing. Melangkah ke kamar mandi pun terasa goyah. Dada sesak, nafas pendek, dan jantung berdebar meski belum melakukan apa-apa. Padahal semalam sudah tidur cukup. Tidak begadang, tidak minum kopi. Tapi entah kenapa, tubuh ini terasa lemas, pikiran kosong, dan semangat seolah hilang. Apakah ini tanda usia lanjut? Atau ada sesuatu yang bisa kita ubah agar pagi hari kembali memberi semangat hidup? Saya Dr. Rahmat Widodo sudah lebih dari 30 tahun mendampingi Bapak dan Ibu lansia di berbagai pelosok Indonesia. Dari desa di Wonosobo sampai pinggiran Makassar, satu hal yang selalu saya temukan. Pagi hari adalah kunci. Kunci untuk sehat, untuk bahagia, dan untuk tetap merasa hidup meski usia terus bertambah. Karena itulah, di video ini saya ingin berbagi 8 kebiasaan pagi yang terbukti menjadi rahasia orang-orang berumur panjang. Mereka bukan atlet, bukan biksu yang menyepi di pegunungan, dan bukan pula orang kaya yang hidup serba mudah. Mereka orang biasa, seperti Bapak dan Ibu, yang memulai pagi hari dengan cara yang luar biasa. Dan di akhir video ini, saya akan membagikan satu kebiasaan tambahan yang jarang diketahui orang, tapi diam-diam sangat menentukan apakah kita akan menua dalam damai atau dengan rasa gelisah yang terus menghantui. Bapak dan Ibu, mari kita mulai pagi ini dengan penuh harapan. Karena perubahan besar tidak datang sekaligus. Ia dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari pagi hari. Bapak dan Ibu bangun tidur jam berapa setiap hari? Apakah jamnya selalu berubah-ubah atau sudah punya waktu tetap seperti pukul 5 atau setengah 6 pagi? Kebanyakan orang menganggap hal ini sepele. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan, adalah salah satu kebiasaan yang paling sering ditemui pada orang lanjut usia yang tetap bugar, bahkan sampai usia 90 tahun ke atas. Tubuh kita memiliki sistem waktu alami yang disebut ritme sirkadian. Ia bekerja seperti jam internal, mengatur waktu tidur, bangun, rasa lapar, hingga perbaikan sel-sel tubuh. Ketika Bapak Ibu bangun di jam yang sama setiap hari, tubuh akan beradaptasi. Hormon jadi lebih seimbang, metabolisme bekerja lebih baik, dan daya tahan tubuh pun ikut menguat. Sebuah penelitian besar di Prefektur Akita, Jepang, wilayah dengan angka harapan hidup tertinggi, menemukan bahwa 8 dari 10 lansia yang masih mandiri dan tidak pikun di atas usia 85 memiliki waktu bangun yang tetap antara pukul 4.30 hingga 6 pagi. Mereka tidak menunggu matahari naik tinggi. Justru pagi hari yang tenang mereka manfaatkan untuk hal-hal sederhana, menyapu halaman, membuat teh, atau duduk diam merenung. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Mulyadi, 81 tahun, pensiunan guru dari Probolinggo. Ia selalu bangun jam 4.45 pagi, meskipun tidak ada aktivitas penting. Ia bilang, kalau saya bangun telat, badan terasa berat seharian. Dan memang benar, tekanan darah beliau stabil, jarang mengeluh sakit kepala, dan masih mampu membaca koran tanpa kacamata. Kalau Bapak Ibu ingin memulai kebiasaan ini, cukup pasang alarm di jam yang sama setiap hari. Jangan mulai dari pukul 4 jika belum terbiasa. Cukup pilih jam yang realistis, misalnya 05.30, lalu pertahankan selama 1-2 minggu. Hindari begadang agar tubuh lebih cepat masuk fase tidur dalam. Dan satu hal penting, jangan langsung buka HP. Gunakan 5 menit pertama untuk menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup. Ingat, pagi yang baik tidak dimulai dari kopi atau televisi, tapi dari ketenangan dan keteraturan. Kebiasaan kecil ini akan membentuk pondasi besar bagi kesehatan Bapak dan Ibu dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu, setelah bangun tidur, hal pertama apa yang biasa dilakukan? Apakah langsung menyeduh kopi, membuka jendela, atau hanya duduk diam menunggu tubuh terasa ringan? Banyak orang tua lupa bahwa selama tidur 6-8 jam, tubuh kita tetap bekerja, jantung terus berdetak, otak tetap aktif, dan organ dalam tetap melakukan tugasnya, terutama detoksifikasi. Tapi selama waktu itu kita tidak minum setetes air pun, maka saat bangun, tubuh dalam kondisi kekurangan cairan. Walaupun kita tidak merasa haus, kekurangan cairan di pagi hari bisa menyebabkan kepala terasa berat, tubuh lemas, dan sulit fokus. Dan pada lansia, ini juga meningkatkan risiko sembelit, infeksi saluran kemih, dan tekanan darah tidak stabil.
Sebuah studi dari National Institute on Aging di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lansia yang minum air putih dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur memiliki risiko lebih rendah terkena gangguan ginjal dan stroke, masing-masing hingga 30% dan 20%. Ini angka yang besar, dan semuanya dimulai dari segelas air putih. Tapi bukan sembarang air. Air yang terbaik di pagi hari adalah air putih hangat. Bisa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau madu murni. Jangan langsung minum air dingin dari kulkas, karena bisa membuat lambung kaget. Hindari juga kopi atau teh manis sebelum minum air putih, karena kafein justru membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan. Saya teringat seorang pasien, Ibu Mardiah, 76 tahun, dari Pekalongan. Dulu beliau sering mengeluh pusing di pagi hari, terutama saat bangun tidur. Setelah saya sarankan menyiapkan termos air hangat di samping tempat tidur dan langsung minum 1 gelas kecil saat bangun, kondisinya mulai membaik. Bahkan sekarang, beliau menjadikan minum air sebagai doa pembuka hari. Bapak dan Ibu bisa mulai dari hal sederhana. Sediakan botol atau gelas berisi air putih di dekat tempat tidur sebelum malam. Saat bangun, minum dengan perlahan. Rasakan bagaimana tubuh terasa lebih segar, kepala lebih ringan, dan buang air besar pun menjadi lebih lancar. Terkadang, langkah menuju umur panjang bukan dari pil atau suntikan, melainkan dari segelas air hangat yang diminum di waktu yang tepat. Pagi hari memang tenang, tapi justru karena itu seringkali terlewat. Banyak lansia merasa tubuh belum siap untuk langsung bergerak setelah bangun. Tunggu agak siangan saja, biar badan hangat dulu, kata sebagian besar. Padahal pagi hari adalah waktu terbaik untuk memberi sinyal bahwa tubuh ini masih aktif dan kita masih ingin hidup sehat. Bapak dan Ibu tidak perlu olahraga berat, tidak perlu lari keliling kompleks atau mengangkat beban. Yang dibutuhkan cukup gerakan ringan selama 10-15 menit, agar peredaran darah lancar, otot lebih rileks, dan pikiran pun segar kembali. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute on Aging terhadap lebih dari 2.000 lansia menunjukkan mereka yang melakukan peregangan atau berjalan kaki ringan setiap pagi memiliki sistem keseimbangan tubuh lebih baik, risiko jatuh lebih rendah 40%, dan daya tahan tubuh yang meningkat signifikan. Apa saja bentuk gerakannya? Banyak pilihan. Menyapu teras, jalan pelan di halaman, peregangan lengan dan leher, atau menyiangi tanaman di pot. Semuanya bisa jadi gerakan pagi yang ringan tapi bermanfaat. Yang penting bukan jenis gerakannya, tapi niat dan konsistensinya. Saya teringat Bapak Sutarto, 84 tahun, mantan petani di daerah Klaten. Setiap pagi pukul 6, beliau hanya berjalan bolak-balik di depan rumah sejauh 30 meter. Tak cepat, tak berat, tapi beliau lakukan setiap hari tanpa absen. Hasilnya, beliau jarang mengeluh nyeri sendi, tidak pernah jatuh, dan tidur malamnya sangat nyenyak. Gerakan ringan di pagi hari membantu memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan pasokan oksigen ke otak dan jantung, serta merangsang hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih tenang dan stabil sepanjang hari. Selain itu, otot dan sendi yang digerakkan sejak pagi akan menjadi lebih lentur, sehingga risiko nyeri atau kekakuan sendi dapat dicegah. Bapak dan Ibu bisa memulai dengan 5 gerakan sederhana. Putar bahu, tekuk lutut ringan, gerakkan leher kiri kanan, angkat tangan ke atas lalu turunkan perlahan, dan terakhir goyangkan pergelangan kaki. Lakukan sambil tersenyum, sambil bersyukur. Jangan menunggu tubuh sempurna untuk mulai bergerak. Justru dengan bergerak, tubuh perlahan akan kembali mendekati keseimbangannya. Jika setiap pagi tubuh diberi sinyal bahwa kita masih aktif, ia akan merespons dengan kekuatan yang tak terduga. Saya pernah bertanya kepada seorang pasien lansia di puskesmas, "Ibu, biasanya pagi-pagi makan apa?" Beliau tersenyum, lalu menjawab, "Kalau ada lontong ya lontong, kalau nggak ada, teh manis saja cukup." Dok, banyak lansia di Indonesia sering melewatkan sarapan atau memilih makanan yang kurang sesuai dengan kebutuhan usia. Ada yang terlalu manis, terlalu berat dan berminyak, atau bahkan tidak makan sama sekali hingga lewat pukul 9 pagi. Padahal, apa yang Bapak dan Ibu makan di pagi hari akan sangat memengaruhi sisa hari itu. Apakah tubuh terasa ringan, pikiran tetap jernih, dan tenaga cukup untuk beraktivitas tanpa mudah lelah? Di beberapa komunitas lansia yang saya dampingi, saya sering menemui orang-orang berusia 80-90 tahun yang masih aktif dan mandiri. Rata-rata dari mereka punya pola sarapan yang sangat teratur. Menu mereka sederhana, buah segar, sumber protein ringan, dan makanan kaya serat seperti bubur oat atau roti gandum.
Mereka makan secukupnya, cukup memberi tenaga dan menjaga kadar gula tetap stabil. Setiap jenis makanan pagi memiliki manfaatnya. Pisang atau pepaya, misalnya, kaya kalium untuk menstabilkan tekanan darah. Oat atau roti gandum menjaga gula darah tetap stabil lebih lama. 1 butir telur rebus membantu mempertahankan massa otot dan mencegah tubuh cepat lemas. Jika bapak dan ibu sedang ingin mengendalikan gula darah atau menjaga berat badan ideal, sarapan seperti ini sangat dianjurkan. Mulailah dari hal sederhana. Siapkan menu sejak malam, potong buah, rebus telur, atau rendam oat. Jadi saat bangun, bapak ibu tidak perlu bingung atau tergoda makanan instan. Yang perlu dihindari, gorengan, kue manis, kopi susu instan, atau makanan kemasan yang tinggi garam dan gula. Makanan-makanan ini memang terasa mengenyangkan sejenak, tapi cepat membuat tubuh lemas, mengantuk, dan lapar kembali hanya dalam waktu singkat. Sarapan bukan hanya soal mengisi perut. Sarapan adalah cara untuk berkata kepada tubuh, hari ini saya ingin sehat, dan tubuh akan menjawab niat itu dengan energi, kestabilan, dan ketahanan sepanjang hari. Ada satu kebiasaan pagi yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya luar biasa bagi kesehatan batin. Bukan tentang apa yang dimakan, bukan tentang olahraga, tapi tentang bagaimana kita mengawali hari dari dalam hati. Saya sering bertanya pada para pasien saya, terutama yang sudah lanjut usia, apa yang ibu pikirkan saat pertama kali bangun tidur? Ada yang bilang langsung ingat cucu, ada yang cemas karena belum bayar tagihan, tapi ada pula yang diam sebentar, tersenyum, lalu menjawab, saya bersyukur dok, hari ini saya masih hidup. Lansia yang mampu menjaga ketenangan batin di pagi hari biasanya punya daya tahan tubuh lebih baik, tekanan darah lebih stabil, dan jarang merasa cemas berlebihan. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tapi karena mereka memberi ruang bagi jiwa untuk tenang sebelum sibuk menghadapi dunia luar. Salah satu rutinitas sederhana tapi sangat bermanfaat adalah duduk tenang selama 3-5 menit setelah bangun. Tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Bisa dengan membaca doa, berzikir, menulis jurnal syukur, atau hanya duduk diam mengingat hal-hal baik yang sudah dimiliki. Keluarga, tubuh yang masih bisa bergerak, udara pagi yang sejuk, dan nafas yang masih berhembus dengan tenang. Dalam praktik saya pernah mendampingi seorang nenek berusia 79 tahun di Semarang, yang setiap pagi duduk di teras sambil membaca 1 ayat Al-Quran dan menyebutkan 3 hal yang ia syukuri hari itu. Katanya, sejak melakukan itu, ia jarang marah, tidurnya lebih nyenyak, dan lebih sabar menghadapi cucu-cucunya yang ramai. Ketenangan seperti ini tidak datang tiba-tiba, ia dibangun dari kebiasaan. Bapak dan ibu bisa mulai dari hal kecil, bangun 10 menit lebih awal, matikan TV dan HP, duduk di tempat tenang seperti dekat jendela atau di pojok kamar. Ucapkan dalam hati, saya bersyukur masih diberi hidup hari ini, atau saya terima hari ini dengan tenang dan sabar. Kesehatan tidak hanya soal makan dan bergerak. Kesehatan juga soal bagaimana kita menjaga hati tetap damai. Dan pagi hari adalah saat paling tepat untuk menanamkan ketenangan itu dalam hati. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang kita konsumsi bukan hanya makanan, tapi juga informasi. Apa yang kita baca atau dengar di pagi hari bisa menentukan apakah hari itu penuh semangat atau justru terasa berat sepanjang hari. Coba bapak dan ibu ingat-ingat. Apakah setelah bangun tidur langsung membuka HP, membaca berita kecelakaan, atau melihat grup WhatsApp keluarga yang isinya saling menyalahkan, atau menebar kekhawatiran? Tanpa sadar, hari baru dimulai tapi pikiran sudah tegang, dada terasa berat, dan hati pun ikut gelisah. Dalam ruang praktik, saya pernah menjumpai seorang kakek yang mengeluh sulit tidur dan cepat marah sejak pensiun. Setelah ngobrol lebih dalam, ternyata setiap pagi beliau membuka media sosial dan membaca komentar-komentar negatif di sana. Saya sarankan untuk mengganti kebiasaan itu dengan mendengarkan murotal atau ceramah pendek sebelum sarapan. Beberapa minggu kemudian beliau datang kembali dan berkata, "Dok, saya merasa lebih tenang sekarang. Hidup rasanya tidak seberat kemarin." Pagi hari adalah waktu yang sangat sensitif bagi sistem saraf tubuh kita. Begitu bangun tidur, otak kita masih dalam kondisi terbuka, siap menerima pesan. Jika yang pertama masuk adalah kekhawatiran, konflik atau kemarahan, maka hormon stres seperti kortisol langsung meningkat. Akibatnya jantung jadi berdebar, tekanan darah naik dan tubuh terasa tegang seharian. Sebaliknya, bila pagi diisi dengan informasi yang menenangkan, seperti mendengarkan ceramah ringan, membaca kalimat positif, atau bahkan menikmati keheningan tanpa gangguan, maka otak akan melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang membuat kita lebih bahagia dan sabar.
Bapak dan Ibu bisa mulai dengan langkah sederhana. Jangan jadikan HP sebagai alarm utama. Letakkan di luar jangkauan tempat tidur. Gunakan 30 menit pertama di pagi hari untuk hal-hal tanpa layar, membaca, berdoa, atau sekadar duduk tenang di teras. Pilih sumber informasi yang ramah untuk hati dan pikiran. Di usia senja, menjaga ketenangan batin bukan lagi kemewahan, itu kebutuhan. Dan salah satu cara terbaik menjaganya adalah dengan lebih bijak memilih apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran sejak saat pertama kali membuka mata di pagi hari. Banyak lansia yang datang ke ruang praktik saya dengan keluhan fisik, cepat lelah, tidak semangat, atau sulit tidur malam. Tapi setelah kami bicara lebih dalam, ternyata bukan hanya tubuh mereka yang letih, jiwa mereka pun merasa kosong. Dok, saya tidak tahu mau apa lagi setiap hari. Anak-anak sudah sibuk, saya cuma di rumah saja. Begitu kira-kira ungkapan mereka. Padahal, salah satu kunci umur panjang bukan cuma fisik yang sehat, tapi juga rasa bahwa hidup ini masih punya tujuan. Sekecil apapun itu. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk mulai hari dengan satu pertanyaan sederhana. Hari ini saya ingin melakukan apa? Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu tujuan besar. Hal-hal kecil pun cukup memberi makna, seperti menyiram tanaman, menelepon cucu, atau sekadar duduk di luar rumah sambil melihat langit pagi. Ada satu penelitian dari Rush University di Amerika Serikat yang mengikuti lebih dari 950 orang berusia 70 tahun ke atas. Hasilnya mengejutkan, mereka yang punya tujuan harian, meski kecil, memiliki risiko penurunan fungsi otak dan penyakit Alzheimer 2,5 kali lebih rendah. Alasannya? Karena saat kita punya tujuan, otak tetap aktif merencanakan, menilai, dan memberi semangat untuk bergerak. Saya teringat Ibu Sri, 78 tahun, pensiunan bidan di Salatiga. Setiap pagi setelah sholat subuh, beliau menuliskan di selembar kertas 3 hal yang ingin ia lakukan hari itu. Kadang hanya membuat teh untuk suami, atau menulis resep. Tapi itu cukup membuat harinya terasa berarti, dan tidak berlalu begitu saja. Bapak dan Ibu bisa mulai dengan langkah serupa. Setelah bangun dan minum air hangat, ambil kertas kecil atau buka buku catatan. Tuliskan 1-3 niat kecil. Ucapkan dalam hati, hari ini saya ingin. Lalu di sore hari, lihat kembali dan rasakan kepuasan kecil karena sudah menjalaninya. Hidup yang panjang bukan hanya tentang usia yang bertambah, tapi tentang hari-hari yang dijalani dengan kesadaran dan keinginan. Dan semua itu bisa dimulai dari satu niat kecil di pagi hari. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika membahas kebiasaan sehat di usia lanjut. Pentingnya tetap terhubung dengan orang lain, meskipun hanya lewat sapaan singkat. Di pagi hari saat tubuh dan pikiran baru terbangun, sentuhan sosial yang ringan bisa menjadi vitamin untuk hati dan semangat hidup. Saya pernah mendampingi seorang lansia bernama Pak Jalal, 77 tahun, di sebuah desa kecil di Lombok. Setiap pagi, ia berjalan ke warung kopi dekat rumah. Bukan untuk minum kopi, karena beliau punya tekanan darah tinggi, tapi hanya untuk menyapa dan mengobrol sebentar dengan tetangganya yang sudah seperti sahabat. Katanya, kalau pagi sudah ketemu dan ketawa sama teman, siangnya saya jadi semangat masak atau menyapu halaman. Bapak dan Ibu, kita ini makhluk sosial. Tidak peduli berapa usia kita, kebutuhan untuk merasa didengar, dilihat, dan dihargai tidak pernah benar-benar hilang. Interaksi ringan seperti menyapa tetangga, berbincang sebentar dengan penjual sayur, atau mengirim pesan singkat ke anak, semuanya memberi sinyal kepada otak bahwa kita masih terhubung dengan dunia di sekitar kita. Dalam dunia kesehatan, manfaat dari interaksi sosial di pagi hari ini terbukti nyata. Hormon oksitosin, sering disebut hormon kedekatan atau kepercayaan, akan meningkat ketika kita berbicara dengan tulus, mendengarkan dengan perhatian, atau tersenyum kepada orang lain. Hormon ini membantu menurunkan stres, memperkuat sistem imun, dan menjaga kestabilan emosi. Bagi lansia, apalagi yang tinggal sendiri, ini sangat penting. Rasa kesepian di pagi hari bisa menjadi pintu masuk bagi gangguan tidur, kecemasan, bahkan tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan. Maka itu, membiasakan diri untuk menjalin kontak sosial ringan di awal hari dapat menjadi benteng perlindungan dari hal-hal tersebut. Bapak dan Ibu bisa mulai dengan hal kecil, mungkin menyapa tukang sayur, menanyakan kabar tetangga yang lewat, atau sekadar bercanda singkat dengan cucu yang baru bangun. Kalau tinggal sendiri, kirim saja pesan ke sahabat lama, atau telepon sebentar anak atau cucu. Cukup untuk bilang, "Selamat pagi." Pagi hari adalah waktu yang suci. Jika ia dibuka dengan senyum dan sapaan hangat, maka hari itu pun akan membawa lebih banyak makna. Karena umur panjang bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tapi juga hati yang tetap merasa terhubung.
tidak merasa sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah bersama-sama menyusuri 8 kebiasaan sederhana yang sering dijalani oleh para lansia yang tetap sehat, semangat, dan berumur panjang. Mulai dari bangun di jam yang sama, minum air hangat, bergerak ringan, hingga menjaga pikiran tetap tenang dan terhubung dengan orang-orang terdekat. Semuanya bisa dimulai tanpa biaya, tanpa obat, dan tanpa perlu menunggu hari lain. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu sudah memulai pagi dengan cara yang mendukung kesehatan jiwa dan raga? Dari 8 kebiasaan tadi, mana yang paling mudah Bapak dan Ibu lakukan mulai besok pagi? Ingat, kita tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Cukup pilih satu, lakukan dengan konsisten, dan rasakan sendiri dampaknya. Karena setiap pagi adalah hadiah baru dari Tuhan. Kesempatan untuk memperbaiki, memperpanjang, dan memaknai hidup lebih dalam. Jika video ini bermanfaat, silakan klik suka, subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya, dan bagikan kepada sahabat atau keluarga tersayang. Tulis di kolom komentar, kebiasaan pagi apa yang paling ingin Bapak dan Ibu mulai besok pagi. Saya akan dengan senang hati membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pagi esok dengan hati yang tenang dan harapan baru.